حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركته عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Jemaah Masjid Al-Falah rahimakumullah, tidak ada ucapan yang paling baik dan paling pantas untuk kita ucapkan adalah kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah, mari kita lanjutkan mutalaah hadis kita. Dan kita telah sampai di hadis yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najih al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Najih al-Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menasihati kami, mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan nasihat yang dengan nasihat itu hati kami menjadi gemetar. Wa zarafat minhal uyun, dan mata kami meneteskan air mata. Faqulna ya Rasulullah, kemudian kami berkata, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'awsina, sepertinya nasihat ini adalah nasihat dari seperti orang yang akan berpisah. Maka para sahabat meminta wasiat kepada Rasulullah, fa'ausina ya Rasulullah, maka berikanlah nasihat kepada kami. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, usikum bitaqwallah. Beliau bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sam'i wa ta'ah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wasiatnya, yaitu dengan mendengar dan menaati sekalipun yang memerintah kalian adalah seorang budak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Karena sesungguhnya barang siapa yang hidup dari kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Maka berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin yang diberikan hidayah. Abdu 'alaiha bin nawajid, maka gigitlah ia erat-erat dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan waspadailah setiap hal-hal yang diada-adakan, karena setiap hal-hal yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah. Beliau salah satu sahabat minal muqaddimin ya. Adalah orang sahabat senior ya. Generasi pertama ya, sahabat yang hidup di generasi pertama. Dan beliau ya, Abu Najih ini besar bersama para ahlu sufah ya. Ahlu sufah itu adalah sahabat Nabi yang fuqara atau dari masakin yang kemudian hidup di pelantaran Masjid Nabawi ya. Dan dikisahkan pula bahwa Abu Najih ini meriwayatkan hadis sebanyak 31 hadis ya yang telah sampai kepada kita ya. Di antara salah satu juga sahabat yang lain yang besar dan tumbuh besar di pelantaran Masjid Nabawi ya bersama sahabat-sahabat Nabi ya yang disebut sebagai ahlu sufah ya adalah salah satunya Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, Abu Hurairah juga yang tinggal di pelantaran Masjid Nabawi dan meriwayatkan juga banyak hadis ya yang sampai kepada kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beberapa pelajaran yang dapat kita ambil ya dari hadis yang kita telah bacakan bersama. Yang pertama adalah mau'izah ya. Mau'izah itu adalah nasihat yang disertai dengan peringatan dan pengingatan agar hati kita menjadi lembut ya. Nabi SAW itu ketika memberikan mau'izatil hasanah ya, atau nasihat kepada para sahabatnya, Nabi selalu menyesuaikan dengan apa yang para sahabatnya itu butuhkan dan menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami oleh para penerima nasihatnya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan hadis ini dengan seksama, maka para sahabat ketika mendapatkan nasihat apa yang disampaikan Nabi SAW sangat sedih. Ya. Karena isi nasihatnya seakan-akan Nabi SAW ingin berpisah dengan para sahabatnya pada waktu itu. Sehingga membuat hati para sahabat bergetar dan meneteskan air matanya. Maka apa kata Nabi SAW? Usikum bitaqwallah. Nasihat pertama yang Nabi SAW sampaikan kepada para sahabatnya agar kalian tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatil ukhra, ya, kalau kita perhatikan dalam riwayat yang lain hadis tentang takwa ini ya, salah satunya adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Artinya kita harus menjalankan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keislaman dimanapun kita berada. Tidak hanya di dalam masjid ya. Di dalam masjid kita memang harus beradab ya. Sebagaimana adab di dalam masjid ya. Kita berpakaian sopan ya. Kemudian bersih dan suci dan tidak berkata kotor ya. Harus tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman. Ketika di luar masjid pun harus begitu. Itu yang dimaksud dengan ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi harus tetap mempertahankan nilai-nilai kemasjidan, nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam masjid, yang kita lakukan di dalam masjid, dan itu kita bawa di luar masjid. Baik kita bawa ke dalam rumah tangga kita, ya. Kita juga harus mempertahankan nilai-nilai keislaman di dalam muamalah kita, di dalam pergaulan kita, ya. Kita juga harus mempertahankan nilai-nilai keislaman bersama saudara-saudara kita yang ada di luar masjid ya. Bagaimana kemudian kita bertutur kata yang baik sebagaimana kita lakukan di dalam masjid ya. Kita berzikir kepada Allah ya, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah di dalam masjid. Maka hal-hal yang baik itu harus kita tetap pertahankan di luar masjid. Itulah dimaksud dengan ittaqillaha haitsuma kunta. Pun begitu ketika di malam hari, ketika pun orang tidak seorang satupun yang mampu melihat kita ya di keheningan malam ya, kita juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala akan tetap menyaksikan apa yang kita lakukan ya, baik di keramaian ataupun di keheningan malam.
Maka kalau kita ingin mengukur ketakwaannya, keimanan kita, perhatikan bagaimana kita dalam kesendirian. Di dalam kesendirian apakah kita masih beriman, masih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau malah sebaliknya, wal'iyadzubillah. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka pesan pertama yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampaikan adalah usikum bitaqwallah, ya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ya. Maka kalau kita melihat definisi takwa, ya, kalau bahasa simpelnya, kalau bahasa kita, takwa itu adalah takut kepada Allah. Ya. Kalau kita sudah takut, ya, annal qalba idza khafa bakatil ain. Ya. Kalau hati itu sudah takut, ya, maka mata itu akan menangis. Ya. Kalau kita sudah takut, maka kita akan menjadi hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa idza kana qasiyan, ya, dan apabila hati itu keras, nas'alullaha azza wa jalla ay yu'bidana wa iyyakum minal qaswatil qalb. Dan kita tentu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kerasnya hati. Ya. Karena kalau hati kita sudah keras, maka mau'idhah yang sampai kepada kita itu tidak akan kita terima dengan baik, ya. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam pembahasan tazkiyatun nufus itu manusia memiliki 3 ciri hati. Hati yang pertama adalah qalbun salim, ya. Qalbun salim itu adalah hati yang lurus, hatinya orang-orang yang soleh, hatinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya orang-orang yang senantiasa suratul istijabah, yang senantiasa merespon kebaikan dengan segera, ya. Di mana ada peluang kebaikan, maka orang-orang yang memiliki qalbun salim ini senantiasa merespon dengan baik, ya. Dan orang-orang yang memiliki qalbun salim juga mereka senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Itu adalah hatinya orang-orang soleh, hatinya para al-anbiya, ya, para nabi, ya, wassalihin. Kemudian wasiat yang berikutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan adalah taat kepada para pemimpin, ya. Ini pembahasannya sangat panjang kalau kita membahas tentang taat terhadap pemimpin, ya. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum", ya. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian juga kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, ya. Seorang muslim, ya, melakukan ketaatan kepada pemimpin bila pemimpin itu memiliki 2 kriteria. Yang pertama, ayyakuna musliman, pemimpin itu seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah wala ya'muru bil ma'siyah, ya. Pemimpin itu tidak menyuruh kepada kita semua untuk bermaksiat. Maka kalau ada pemimpin yang menyuruh kita untuk menjauhi sholat atau tidak berpuasa, itu tidak perlu kita taati, ya, perintahnya, ya. Karena bertentangan dengan syariat Islam, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wasiat yang berikutnya yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabatnya, yaitu fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, ya. Agar berpegang teguh pada sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita sangat terkadang sebagian kita kewalahan, ya, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak ini, ya. Jangan sampai kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak pernah Nabi contohkan, ya. Tetapi yang Nabi contohkan justru tidak kita lakukan. Kita harus menjadikan prioritas apa yang dicontohkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika kita sudah merasa semuanya sudah kita lakukan apa yang dicontohkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka kita boleh melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh para orang-orang soleh, ya, para orang-orang yang hidup setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang sudah mendapatkan klarifikasi dari yang mendapatkan titah langsung dari para sahabat, para Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan
para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian nasihat yang terakhir yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat yaitu wa iyyakum muhdatsatil umur ya fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Maka nasihat yang terakhir yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampaikan adalah agar kita menjauhi bid'ah ya. Bid'ah itu kalau kita artikan di secara ringkas ya bahwa melakukan atau mengadang-adakan hal yang baru di dalam urusan agama ya. Ada beberapa ulama yang membagikan bid'ah itu menjadi beberapa dan ada juga para ulama yang tidak menjadikan bid'ah ya. Ya bid'ah, semua bid'ah itu dilarang di dalam agama Islam. Tetapi ada juga para ulama yang membagikan bid'ah itu ya. Salah satunya kalau kita perhatikan adalah Ibnu Taimiyah yang tidak membagikan bid'ah ya. Ada juga Imam Nawawi ya menjadikan bid'ah itu bermacam-macam ya. Ada bid'ah sunnah, bid'ah wajib bahkan ya. Kalau kita perhatikan bid'ah wajib ya, salah satunya adalah bagaimana Al-Quran itu disusun, bagaimana Al-Quran itu dikumpulkan ya. Itu bid'ah wajib ya. Itu harus dilakukan, tidak boleh tidak ya. Karena kalau tidak, bagaimana nanti Al-Quran sampai kepada kita ya. Itu salah satu contohnya. Ada juga Imam Syafi'i juga yang membagikan beberapa bid'ah hasanah ya. Bid'ah yang tidak baik juga bid'ah yang baik dan bid'ah yang tidak baik ya. Tetapi ada juga beberapa ulama yang tidak menyebutkan bahwa bid'ah itu dibagi menjadi beberapa ya. Tetapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, intinya dari hadis yang kita bacakan ini adalah yang pertama kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita senantiasa taat kepada pemimpin ya. Meskipun pemimpin itu bukan dari golongan kita ya. Meskipun pemimpin itu bukan dari suku atau dari kabilah kita ya. Kemudian yang berikutnya harus berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Kemudian yang keempat adalah harus berhati-hati terhadap hal yang bid'ah, hal yang diada-adakan dalam perurusan agama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.